Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang beribadah. Banyak orang masih belum kembali untuk beribadah secara onsite di gereja. Sekarang kita akan belajar apa manfaat beribadah. Ibrani 10 ayat 25 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dari ayat di atas menyatakan bahwa tidak cukup jemaat hanya beribadah secara online di rumah. Tidak cukup. Saudara, kita beribadah di gereja ada dua manfaat yang penting sekali. Secara praktikal, kita dengan Allah, dengan Tuhan, menyembahnya, memuji Dia, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu manfaat yang besar. Tapi nggak boleh lalai, ada manfaat yang kedua, adalah horizontal. Yaitu bersama-sama dengan saudara seiman. Kita berkumpul bersama-sama. Kita adakan komunikasi bersama-sama. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Di sana mengatakan banyak anggota tetapi satu tubuh. Banyak anggota tapi satu tubuh. Kita satu. Gak boleh gak ada tangan hilang atau mata kita hilang. Kita perlu utuh kembali kepada satu tubuh. Gereja perlu saudara dan saya. Saya dan saudara juga perlu gereja. Saudara kita seiman perlu kita. Dan kita juga perlu mereka. Kita saling membutuhkan, saling perlu. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam kisah para rasul, kita bisa melihat jemaat yang mula-mula. Bagaimana mereka setiap hari berkumpul berdoa. Setiap hari berkumpul memuji Tuhan. Setiap hari mereka berkumpul memecahkan roti. Adakan persekutuan bersama-sama. Mereka lakukan setiap hari dan setiap saat. Apa dampaknya? Terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Terjadi kemuliaan rohani yang luar biasa. Karena mereka semua menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Engkau susah, aku juga ikut susah. Engkau senang, aku juga ikut senang. Engkau diberkati, aku juga diberkati. Inilah gereja, saudaraku. Menjelang hari Tuhan yang mendekat dalam kisah Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, Yesus sudah dekat, tidak lama lagi akan datang. Oleh sebab itu mari kita berjaga-jaga, stay awake, bangkit, bangun dari tidur. Kita semua harus bangkit. Kita bukan bisa tertidur lagi. 2 tahun lebih saudaraku, kita online di rumah beribadah. Sekarang kita harus kembali ke gereja beribadah. Jangan tunggu lagi saudaraku. Makin lama saudara makin tidak ke gereja. Saudara akan makin malas, makin malu, enggan lagi ke gereja. Maka saudara tidak akan bertumbuh. Bahkan saudara makin hari makin jauh dari Tuhan. Saudara tidak bisa berkata, aku di rumah sudah berdoa. Aku di rumah sudah baca Alkitab. Aku di rumah sudah mendengarkan khotbah-khotbah melalui YouTube dan sebagainya. Tidak cukup, saudara. Alkitab firman Tuhan tidak ajarkan kita itu, saudara. Walaupun itu penting. Adalah ajarkan kita kembali beribadah bersama-sama di gereja. Iblis akan tepuk tangan untuk kita kalau kita tidak lagi mau ke gereja. Tidak ada alasan mengatakan aku tidak bisa. Tidak lagi ada alasan mengatakan aku sibuk, aku takut COVID dan sebagainya. Tidak ada alasan di saat ini. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan tolong saudara dan saya. Kasih kekuatan. Saya masih melayani di mana-mana. Hampir tiap minggu saya melayani. Sebelum COVID ini saudaraku,
masih online. Saya sudah diminta untuk khotbah. Saya lakukan. Yang penting saya taat kepada prokes dan saya banyak berdoa. Sampai hari ini saya sehat kuat. Kenapa? Karena kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kembalilah. Sekarang ini juga. Kembali. Saudara ke gereja masing-masing. Kembali saudara ke rumahmu masing-masing. Jangan kembali ke gerejanya orang lain. Jangan kembali ke rumah orang lain. Tapi ke gereja saudara. Karena sejak awal kita telah dilahirkan bertumbuh di gereja saudara. Dan saudara sekarang harus kembali ke gereja saudara. Kita kembali bertumbuh bersama-sama. Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati saudara. Doa saya, harapan saya melalui renungan tentang ibadah 2 kali ini. Menyadarkan kita betapa pentingnya beribadah di dalam gereja kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku di surga. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Ingatkan kami, sadarkan kami untuk kembali ke gereja masing-masing. Beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanggal 22 bulan Januari, hari Minggu, kita bersama-sama merayakan Imlek. Bagi saudara-saudara yang merayakan Imlek, di sini saya akan menyampaikan selamat Imlek, tahun baru Imlek. Kongsi mongan, sangti syukur iman. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Amin. Solidio Gloria.